Shalom adik-adik, ketemu sama Kak Jessica dan Kak Grace. Ya, hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama lipat tangan, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah Tuhan. Hari ini kami akan sama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang hadir di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo sama-sama bangkit berdiri ya. Siapa yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Angkat tangan. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan dari terbit matahari sampai pada akhirnya. Sama-sama tepuk tangan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan sama-sama, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kita nggak berhenti ya memuji Tuhan ya, karena kita tahu setiap hari itu harinya Tuhan. Setiap hari kita mau bersuka bersama dengan Tuhan. Kita mau nyanyikan bersuka. Belum capek ya adik-adik ya, tetap berdiri ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekali lagi bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Puji Tuhan, kita sudah bersuka di dalam Tuhan. Sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Kita mau sama-sama dengan penuh sukacita katakan kita mau cinta sama Tuhan. Kita mau nyanyikan Aku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan sama-sama adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
sama-sama angkat tangan kita. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan. Kami bisa memuji dan meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tertanam di hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Hilda hari ini. Kakak seneng banget hari ini bisa ketemu sama kalian. Bisa ketemu lagi, udah beberapa minggu kita gak ketemu ya. Oke, sebelum kita hari ini mau belajar firman Tuhan, kakak ajak semuanya adik-adik untuk berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi waktu kami bisa belajar tentang firman-Mu. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami, bukakan hati kami supaya apa yang disampaikan bisa kami ingat dan kami bisa lakukan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita mau belajar tentang sesuatu yang baru hari ini. Kakak punya pertanyaan buat adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira siapa sih pertama kali yang kalian cari waktu kalian punya pertanyaan, apapun itu pertanyaannya. Misalnya mau hari ini supaya cantik gimana ya, misalnya tanya baju yang cocok apa ya, gitu. Kira-kira siapa sih yang kalian cari kalau kalian punya pertanyaan apapun itu? Kalau kakak sih punya ya salah satu teman, dia pinter banget. Kakak mau tanya apa aja, dia pasti bisa jawab. Apapun itu pertanyaan kakak, dia pasti bisa jawab. Jadi kakak gak bakalan takut buat tanya, gak bakalan mau tanya apapun itu, karena dia pintar, dia pasti jawab. Mau kenalin teman kakak siapa? Mungkin bisa bantu adik-adik juga. Namanya adalah Google. Ya adik-adik ya. Jadi Google itu membantu banget ya buat Kak Hilda ya. Kakak mau tanya apa aja deh, tentang resep makanan, tentang apa lagi, banyak hal, obat jerawat, cara untuk cepat tidur, macam-macam, semuanya pasti dia kasih jawaban, pasti ada jawabannya. Nah, sama halnya kadang itu juga Google itu pintar ya dia, tapi kadang semakin kita cari, semakin kita penasaran, kita cari di Google, nah jawabannya itu makin aneh-aneh. Contohnya waktu itu kakak sakit kepala. Waktu kakak sakit kepala itu kakak tanya, ini kenapa ya kok sakit kepalanya?
Ketiklah kakak di HP, sakit kepala disebabkan oleh, kenapa sakit kepala, pertanyaan seperti itu. Ternyata jawabannya Google pun itu bikin parno, malah jawabannya aneh-aneh, malah melenceng kemana-mana. Padahal ketika waktu kemarin kakak sakit kepala itu hanya karena kurang tidur, tapi Google itu aneh lah jawabannya. Ada maka makin bikin kakak takut, bikin parno sendiri jawabannya kayak gitu. Jadi kadang itu kita punya segala pertanyaan di dalam hidup kita, banyak banget pertanyaan selalu muncul di pikiran kita. Kita selalu bertanya-tanya, kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa sih ini kok gini ya? Kenapa bisa gini ya? Kenapa bisa gitu? Macam-macam. Selalu banyak hal yang ingin kita tahu dan selalu banyak banget pertanyaan yang sering muncul di hidup kita. Setiap hari itu pasti ada aneh-aneh pertanyaannya. Jadi hari ini kita mau bahas satu pertanyaan, kadang itu yang sering muncul dari beberapa, banyak banget pertanyaan yang sering muncul. Kadang ini, dan pertanyaan ini kadang sulit, nggak bisa ditemukan di Google. Karena kalau kita cari di Google itu, jangankan cari di Google, terus di toko agama atau di YouTube. Nah, pertanyaan ini malah buat kita bingung, karena jawabannya itu kayak sebenarnya tidak ada gitu di mereka. Mau tahu pertanyaannya apa? Kita mau bahas satu pertanyaan besar hari ini yang sering terjadi muncul. Banyak hal ya, misalnya kadang adik-adik pun juga sering bertanya, kenapa aku dilahirin di keluarga ini? Kenapa aku tinggal di Surabaya? Kenapa aku sekolah di sini? Banyak siapa ya aku ini? Kenapa kok aku menjadi Kristen? Banyak hal pertanyaan yang kalian bisa muncul. Tapi ini kakak mau bahas satu pertanyaan yang sering muncul biasanya terjadi. Mungkin untuk saat ini atau nanti waktu adik-adik ketika besar, mungkin ini bisa jadi rema ya, bisa diingat-ingat. Kalau pertanyaan ini muncul, kalian udah tahu jawabannya. Biasanya itu tiba-tiba muncul di pikiran kita, nggak tahu atas dasar apa, itu tiba-tiba muncul aja. Kakak mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan mengikut Yesus? Apa yang dimaksud dengan mengikut Yesus? Pertanyaannya adalah itu, apa yang dimaksud dengan mengikut Yesus? Nah, kalau kita mencari tahu, banyak orang bilang mengikut Yesus itu ya seperti ini. Terus mengikut Yesus itu ini, macam-macam ya. Banyak hal, banyak pendapat orang pun juga banyak banget yang menjawab pertanyaan dari mengikut Yesus itu. Tapi kadang kita juga masih belum nangkep maksudnya apa ya mengikut Yesus itu. Padahal kalau kita tahu jawabannya, itu bisa mengubah hidup kita. Kalau kita tahu alasan mengapa kita mengikut Yesus, atau kita tahu apa yang dimaksud dengan mengikut Yesus, jawaban itu sudah pasti bisa mengubah hidup kita. Makanya banyak orang yang bilang, ayo ikut Yesus yuk, ayo percaya Tuhan yuk, ayo kalau mengikut Yesus nanti kamu pasti berubah. Tapi kadang orang tidak menjelaskan secara spesifik, maksudnya berubah yang seperti apa, mengikut yang seperti apa, kan banyak pertanyaan juga ya. Kalau misalnya banyak hal, akhirnya kita mencari tahu di mana itu, gimana sih, apa ini maksudnya mengikut Yesus. Banyak orang yang bilangnya begini, akhirnya kita makin bingung, nggak tahu seperti apa mengikut Yesus. Nah, kita mau belajar dari beberapa ribu tahun yang lalu. Ada dua orang yang bernama Petrus dan Andreas. Kita mau buka Alkitab, kita coba baca, ada di Matius 4 ayat 18 sampai 20. Di Matius 4 ayat 18 sampai 20. Kakak bacakan ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea,
Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kita mau belajar dari kisah dua orang ini, dari Petrus dan Andreas. Nah, waktu Yesus datang, Petrus dan Andreas ini waktu itu lagi menangkap ikan, menjala ikan ya. Dia kan pekerjaannya sebagai nelayan, nangkap ikan. Tiba-tiba Yesus datang ke mereka berdua. Langsung mereka bilang gini, ayo, ikutlah aku. Aku akan menjadikan kalian penjala manusia. Yesus bilang kayak gitu sama Petrus dan Andreas. Hari itu juga Petrus dan Andreas langsung, dia nggak berpikir panjang dan apa-apa. Ya, aku mau, dia bilang kayak seperti itu. Nah, kita mau belajar dari kisah di kehidupan Yahudi dulu ya. Kenapa kok mereka Petrus dan Andreas ini tiba-tiba mau langsung, dia nggak mikir panjang, nanti ini gimana ya, nggak, dia langsung mau, ya aku mau mengikut engkau gitu, aku mau dijadikan penjala manusia. Dia hanya berpikir, mungkin dikira waktu itu karena dia bekerja sebagai nelayan, hanya pikirannya adalah mendapatkan ikan, padahal Tuhan mau menjadikan dia penjala manusia. Tapi dia tetap gak berpikir panjang, dia mau. Kenapa kok tiba-tiba dia mau? Kita mau belajar dari kisah kebiasaannya bangsa Yahudi dahulu ya adik-adik ya. Karena di Yahudi dulu itu pendidikannya beda sama kita yang sekarang. Kalau misalnya dulu itu waktu misal kalau kita kan harus diwajibkan dari SD, SMP, SMA. Kalau di Yahudi beda. Mungkin di SD-nya itu 5-10 tahun, mereka itu hanya difokuskan khusus untuk memahami dan belajar kitab Taurat. Khusus memahami dan belajar kitab Taurat. Menghafalin, dia itu harus hafal dari SD itu. Di Yahudi itu semuanya anak kecil itu benar-benar harus hafal kitab Taurat. Apa sih kitab Taurat? Kitab Taurat itu kitab 5 awal di Perjanjian Lama. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab ini mereka harus hafal di luar kepala, benar-benar harus hafal. Coba bayangin 5 kitab, coba adik-adik buka Alkitabnya, coba adik-adik buka 5 kitab itu harus hafal. Nah, anak-anak di Yahudi itu udah pasti hafal mereka. Nanti kitab selanjutnya, misalnya SMP, mereka udah lulus, udah bisa hafal semua kitab Taurat. SMP, mereka fokusnya mengartikan kitab Taurat itu dan mengaplikasikan. Sesudah itu SMA, dia boleh baru disuruh pergi untuk mencari rabi, untuk mencari guru. Karena mereka sudah ke fase yang lebih tinggi, jadi diminta untuk cari guru untuk yang bisa ngajari mereka lebih detail. Nah, kalau di Yahudi itu, kalau misalnya seorang rabi itu guru ya adik-adik di sana, itu sangat dihormati. Dan gak jarang, sangat sering juga, kadang kalau kita kalau murid itu di sana dibilang itu talmid. Kalau mau jadi talmid itu, kita sering baca di Alkitab, itu sama dengan rasul. Menjadi rasul itu bukan hal yang mudah, sangat sulit. Karena kalau kita udah aku pengen jadi talmid, itu bukan hanya sekedar murid yang belajar di sekolah, bukan. Tapi kita menjadi seorang rasul, dimana seorang rasul itu kan harus mencari rabi, mencari guru. Dan itu kita harus mengikuti rabi, serupa dengan rabinya, harus sama dengan guru itu. Dari pikirannya, dari tindakannya, dari kehidupannya setiap hari harus sama yang seperti kita contoh. Dan untuk mencari rabi atau guru itu tidak mudah pada zaman itu. Makanya waktu zaman itu, setiap orang yang datang ke rabi itu selalu dia menawarkan diri.
bolehkah aku menjadi muridmu? Bolehkah aku menjadi rasulmu? Kadang pun seorang rabi enggak langsung bilang iya boleh, enggak. Dia harus dilihat dulu, oh orang ini udah cocok untuk bisa jadi rasul nih, berpotensi. Oke, saya terima. Jarang sekali rasul tiba-tiba datang milih, ayo ikut aku menjadi murid. Nah, itu jarang. Sulit untuk menjadi talmid, itu sulit banget untuk jadi rasul, itu tidak mudah. Sulit sekali. Kayak seperti sekarang ini kayak mau jadi dokter gitu ya. Itu langsung kalian masuk jadi dokter, langsung jadi dokter tanpa tes dan lain-lain. Itu kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau di Yahudi itu kalau jadi rasul itu sebuah kebanggaan sekali pada zaman itu, udah kayak wow banget. Sekalipun memang sulit. Jadi kalau kita mau jadi rasul, kita kan harus mengikuti semuanya. Baru nanti di umur 30 tahun kita baru bisa mengajar seperti yang guru ajarkan sama kita. Makanya waktu Petrus dan Andreas didatengin Yesus, memang mereka sudah belajar, tapi mereka kayak belum komplit banget untuk jadi rasul menurut orang Yahudi. Makanya waktu Yesus datang ke Petrus dan Andreas, ditanyain, ikutlah aku. Sedangkan Yesus pada waktu itu dikenal sebagai guru, sebagai Mesias, sebagai orang yang diagung-agungkan. Ya coba bayangin aja, malah bukan murid yang meminta, malah gurunya yang bilang, mari ikut aku akan menjadikan kalian penjala manusia. Dibilang gitu, Yesus berkata seperti itu. Jadi bukan murid yang meminta, melainkan malah guru. Makanya waktu itu Petrus sama Andreas ditanya, waktu ditanya, ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia, dia tidak nolak sama sekali, langsung mau hari itu juga tanpa berpikir panjang. Biasanya seperti itu. Nah, dan kenapa kok Yesus memilih Petrus dan Andreas? Yaitu karena Tuhan yang pilih. Dan Petrus sama Andreas pun juga tidak tahu. Dia hanya berpikir menjadi penjala ikan. Hanya waktu itu pikiran mereka, ya memang dia nelayan ya kan, mungkin hanya nangkep ikan, mungkin ya sebanyak-banyaknya. Padahal Yesus punya planning yang lebih bagus, planning yang tidak mereka pikirkan, sebuah planning yang terbaik di hidup mereka. Sampai Petrus akhirnya bisa melihat mujizat, Andreas juga. Petrus bisa berjalan di atas air, Petrus bisa jadi pemimpin gereja dan menyelamatkan banyak orang yang lain. Petrus pun tidak, waktu itu ketika bilang iya mau, dia tidak berpikiran sampai sejauh itu yang Tuhan sudah lakukan di hidup Petrus. Sama kayak Petrus dan Andreas, waktu mereka ditanyai, apa sih arti mengikut Yesus menurut kalian? Ya pasti Petrus dan Andreas tidak tahu pada waktu itu, tapi mereka tetap berusaha ikut. Yang penting iya, aku mau percaya Yesus. Dia tetap ikut. Yang pasti itu sampai Petrus dan Andreas mau jadi murid Yesus itu tetap bukan karena usaha mereka ya. Sampai dia bisa melakukan banyak mukjizat, mereka tetap bukan dengan kekuatan mereka, tapi karena kasih Tuhan yang memilih mereka. Tuhan sendiri yang datang ke mereka, mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Kasih Tuhan, bukan kekuatan mereka yang berusaha supaya aku dipilih jadi murid Yesus, supaya aku dipilih jadi rasul. Bukan kekuatan mereka, tapi dari kasih Tuhan. Tuhan yang memilih mereka. Tuhan yang memilih mereka. Jadi setelah Yesus, dia sudah mengikuti Yesus ya, dari segala pola pikirnya Yesus, segala tindakannya Yesus, semuanya ditiru, menjadi serupa dengan Yesus, semuanya ditiru. Sampai pada akhirnya Yesus mati di kayu salib, Petrus sama Andreas ini merasa, oh udah selesai nih hidupnya, udah selesai nih belajarnya, karena Rabi, si guru si Yesus ini sudah mati menurut mereka di kayu salib. Bahkan mereka setelah Yesus mati di kayu salib, mereka ini kembali jadi nelayan,
mancing lagi. Mereka sudah merasa, oh aku udah selesai sampai di sini. Dan setelah itu waktu Yesus bangkit, bayangin kedua kalinya Yesus datangin mereka dan mengajak mereka lagi, ayo ikut aku. Bayangin 2 kali Yesus datang ke Petrus dan Andreas, ngajak. Yesus itu yang gak putus asa buat ngajak mereka, ayo kembali, ayo ikut aku jadi penjala manusia. Itu hebat banget, sampai wow banget gitu. Yesus sendiri yang datang ke mereka buat mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Nah, sampai masalahnya yang ada di dalam pikiran kita itu, menjadi mengikut Yesus itu kan harus serupa dengan Yesus, harus serupa dengan Dia semua pikiran dan tindakannya. Menurut kita sulit untuk melakukannya. Kadang pun kita menjadi serupa dengan usaha kita. Kita harus berbuat seperti yang baik, bertindak seperti yang baik dengan kekuatan kita sendiri, dengan segala usaha yang ada di hidup kita supaya menjadi serupa untuk menjadi Yesus. Padahal yang Yesus lakukan untuk menjadi serupa dan mengikut Yesus itu adalah kasih Tuhan sendiri yang datang ke kita, yang membuat kita bisa serupa sama Yesus. Itu Tuhan sendiri yang bisa mengubah kita, bukan atas kekuatan kita, tapi kasih Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri yang mengubah hidup kita. Sama kayak cerita di Perjanjian Lama dulu. Dulu sangat sulit sekali untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita mau waktu di bangsa Yahudi itu ada sampai Bait Allah itu ditutupin sebuah tirai atau sebuah korden. Tidak semua orang itu bisa masuk untuk bertemu dengan Tuhan. Hanya orang-orang terpilih, hanya imam-imam tertentu. Karena kalau kita tidak terpilih, kita bisa mati pada zaman itu. Dan karena Yesus sudah mati di kayu salib, akhirnya hari ini kita bisa langsung bertemu Yesus secara langsung, tidak ada batas apapun, tirai dan lain-lain. Kita langsung bertemu Yesus, kita bisa mengenal langsung dan tidak ada batasan. Seperti itu. Jadi kita bisa lebih mengenal lagi, kita bisa tahu siapa Yesus. Karena kalau kita sudah tahu semuanya, itu bisa mengubah hidup kita. Bahkan kita akan sadar, dulu aku tidak seperti ini. Setelah aku mengikuti Yesus, aku merasakan perubahan. Bahkan orang lain pun yang melihat kita itu juga merasakan perubahan di dalam hidup kita. Ketika kita tahu bahwa arti mengikuti Yesus itu seperti apa. Yang perlu adik-adik ingat adalah bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan yang datang ke kita, Tuhan yang pilih kita, karena kasih Tuhan, dan Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi sama seperti kakak itu tumbuh di keluarga Kristen sudah cukup lama, bahkan pun sampai hari ini pun kakak punya papa itu masih juga belum mengenal Tuhan. Itu masih pergumulan kakak di hari-hari ini. Buat adik-adik yang sudah tumbuh di keluarga Kristen, bersyukur adik-adik terus dekat dengan Tuhan, terus mencari tahu siapa Tuhan, karena nanti sendiri Tuhan yang akan datang ke adik-adik dan yang akan mengubahkan hidup adik-adik. Sama seperti kakak hari ini. Dulu waktu kecil kakak tidak tahu apa itu mengikuti Yesus, kakak tidak tahu. Kakak pun bisa juga tidak percaya Tuhan, tapi sampai hari ini kakak terus percaya sampai hari ini. Akhirnya Tuhan mengubahkan hidup kakak. Kakak menyerahkan hidup semuanya ke Tuhan, apapun itu. Sama seperti adik-adik, tidak perlu takut, tidak perlu bingung.
Terus kalian harus percaya sama Tuhan. Ada beberapa hal, ada 2 hal yang bisa membantu kita ya adik-adik ya. Waktu ada pertanyaan juga yang bilang mengikuti Yesus itu apa artinya. Waktu kalian bingung, kalian coba pikir apakah mengikuti Yesus itu hanya rutinitas biasa, apakah itu karena orang tua supaya orang tua senang, apakah itu karena sesuatu hal. Nah, coba adik-adik pikir, coba adik-adik ingat dari kejadian Petrus dan Andreas ketika Yesus memanggil untuk mengikuti dia dan dia tidak nolak, dia langsung bilang ya. Jadi kalau kalian tiba-tiba muncul di pikiran kalian coba cari tahu. Nanti Tuhan yang akan memberikan hikmat sendiri. Sungguhan, hikmat Tuhan itu yang membuat kita tahu, oh seperti ini, oh seperti ini. Terus sama seperti Andreas juga. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah apa sih yang akan kita lakukan supaya kita bisa mendekat kepadanya? Kalau dari kisah Petrus dan Andreas, itu adalah iman mereka yang menuntun sampai di kematian mereka, sampai dia benar-benar bisa menjadi menolong sesama, dia bisa menjadi pengikut Yesus, dia menjadi sebuah rasul yang hebat. Itu karena iman mereka yang tetap percaya sama Yesus, yang tidak melihat apapun, dia hanya percaya, ya aku percaya, seperti itu. Itu bisa membantu adik-adik ya. Jadi ketika adik-adik nanti bingung, gimana sih, apa sih arti mengikut Yesus, adik-adik bisa dengan iman, adik-adik bisa percaya, terus mengikut Yesus mungkin dengan cara menghabiskan waktu bersama Tuhan, mungkin bisa seperti itu, mungkin menambah lagi jam doa, mungkin bisa lagi baca Alkitab, mungkin dengan cara itu Yesus nanti akan datang ke adik-adik dan Tuhan sendiri akan berbicara secara personal ke adik-adik. Betapa kasihnya Tuhan itu besar dan membuat adik-adik sadar bahwa oh seperti ini mengikuti Yesus, seperti ini. Ingat, itu semua bukan karena kekuatan kita bisa percaya oleh Yesus, Tuhan bisa baik sama kita semua, itu bukan kekuatan kita, tapi kasih Tuhan yang datang ke kita, dan Tuhan yang mengajak kita ketika kita mau mengikut Tuhan. Tuhan merubah segalanya. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kakak udah selesai menyampaikan sharingnya dan menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Kakak mau ajak adik-adik buat berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami bisa belajar sesuatu Tuhan tentang sebuah pertanyaan, bagaimana sih mengikut Yesus, arti sebuah mengikut Yesus. Kami tahu ketika kami mencari tahu itu Tuhan, itu sangat tidak mudah Bapa. Tetapi ketika iman kami percaya kepadamu, Tuhan yang memampukan semua, Tuhan yang memberikan hikmat, dan Engkau sendiri yang akan datang kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Engkau sertai terus mereka Bapa. Engkau beri mereka hikmat supaya mereka semakin hari semakin bisa dekat dengan Engkau. Terima kasih, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Sampai ketemu lagi ya adik-adik. God bless you. Adik-adik, kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Adik-adik, terimalah berkat Tuhan menyertai adik-adik mulai pagi ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Ku sembah